Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita kembali lanjutkan pada pagi hari ini pembelajaran kita tentunya dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, dan sudah semestinya kita mensyukuri segala nikmat-nikmatnya dan tak lupa salawat teriring salam terlimpah curah selalu kepada suri tauladan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk kepada pelajaran yang keempat, berbicara tentang fi huquqil walidain, yaitu memenuhi hak kedua orang tua kita. Penulis berkata, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, ya bunayya mahma taqabbatta minal masyaqqati fi khidmati abika wa ummika. Beliau mengawali dengan sebutan yang sama pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu dengan sebutan panggilan kasih sayang, ya bunayya, wahai anakku yang tercinta, yang terkasih. Mahma taqabbatta, ketika engkau taqabbatta, telah merasa benar, ya, fi khidmati abika wa ummika, dalam berbakti kepada ayahmu dan ibumu, ya, minal masyaqqat, ya, dari hal-hal yang masyaqqah, berat. Nah, fa inna huquqahuma, maka sesungguhnya hak-hak keduanya, alaika, atasmu, maksudnya sesungguhnya kewajiban kedua orang tuamu terhadap dirimu itu, ya, lebih berat dari itu semua. Ketika kita sudah merasa berat tatkala berbakti kepada kedua orang tua kita, namun bakti mereka, kedua orang tua kita, kepada kita jauh lebih berat dari sisi pengorbanan, ya, bahkan dari segala sisi yang tidak bisa kita pikirkan sebelumnya, yang dimana ada'afan mudha'afah, yang kewajiban itu nanti akan dilipat gandakan, ya, yang kewajiban itu nanti dia dilipat gandakan. Maka di sini Syekh Muhammad Syakir rahimahullahu taala menukilkan dua ayat yang luar biasa, surah Al-Isra ayat 23 dan ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taqul lahumā uff." Maka janganlah engkau katakan kepada keduanya, maksudnya kepada kedua orang tuamu, uffin, yaitu diterjemahkan dengan perkataan ah. Namun uff di sini ini merupakan kalimat pelalaian. Tatkala diperintahkan atau disuruh atau orang tua membutuhkan kita, maka kita enggan untuk membantunya atau enggan untuk menjawabnya. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, wala tanharhuma, dan janganlah engkau membentak keduanya, membentak kedua orang tua. Dan di sini ada perintah fil amr. Wa kullahuma, dan katakanlah kepada keduanya, itu kepada kedua orang tua, qaulan karima, perkataan yang mulia, perkataan yang baik, perkataan yang benar. Sekalipun kita ingin memberikan suatu kebenaran kepada orang tua kita, maka hiasilah perkataan itu dengan perkataan yang indah. Jangan samakan tatkala kita memberikan kebenaran kepada orang lain sama memberikan kebenaran kepada kedua orang tua kita. Walaupun substansinya sama-sama kebenaran, itu harus dibedakan karena memang adabnya itu berbeda. Wakhfid lahuma janahadz dzuli minar rahmah. Di sini ada fi'il amr, kata kerja perintah. Dan rendahkanlah
janaha, yaitu maf'ulun bih di sini, ya. Janaha dzulli, adzul itu maknanya apa? Ketundukan. Janaha sayap, sayap ketundukan, lahuma kepada mereka berdua, yaitu kepada kedua orang tua. Nah, minar rahmah, karena itu diantara bentuk kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma, dan berdoalah, ya, berdoalah kepada Rabbmu, irhamhuma, agar Rabbmu mengasihi keduanya. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana dahulu mereka berdua, yaitu orang tua, rabbayani, rabbayu rabbi, yaitu mendidik, shaghira di waktu kecil. Di sini beliau menjelaskan sembari memberikan nasihat yang luar biasa. Ya bunayya unzur ila tiflis shaghir, wahai anakku, perhatikanlah ila tiflis shaghir, dan ambillah teladan. Maksudnya di sini unzur bukan hanya sebatas lihat dan bukan hanya sebatas memperhatikan, tapi ambillah sisi kebaikan faidah teladan ila tiflis shaghir, kepada seorang bayi yang masih kecil atau seorang anak yang masih belia. Wa ila isfaqi abwaihi alaih, ya, dan lihatlah kepada kasih sayang kedua orang tua kepada anak tersebut. Isfaq, kasih sayang, isfaq, ya. Nah, kemudian, ya, wa'tinaihima, wa'tinaihima, dan perhatikanlah keduanya, bisihatihi wa ta'amihi, ya, dengan kesehatannya dan ta'amihi, ya, makanannya, wa syarabihi, dan minumannya. Maksudnya apa? Lihatlah upaya usaha kedua orang tuanya untuk menjadikan anaknya itu sehat dengan cara apa? Memberikan makanan yang terbaik, yaitu halal, ya, minumannya, nah, serta maladhihi, ya, segala hal yang melekat pada anak tersebut, baik di malam hari maupun di siang hari, filailihi wa narihi, wa fisihatihi wa saqamihi, ya, di saat sehat maupun sakit, fisihatihi di saat sehat, saqamihi dan di saat sakit. Keduanya peduli kepada anaknya, memperhatikan segala hal yang diberikan kepada anaknya. Ta'lam miqdara, sekarang, ya, ta'lam, engkau mengetahui, ya, miqdara ma qasa abawak, ya, engkau mengetahui betapa beratnya tanggung jawab orang tuamu, abawak, fit tarbiyatika, dalam mentarbiyahmu, dalam mendidikmu, dalam membina ruhmu, hatta balagta mablaghar rijal, ya, hingga kedua orang tuamu itu membesarkanmu sampai engkau mencapai mablagh ar-rijal, yaitu suatu fase yang tidak lagi atau bukan lagi anak-anak. Ya bunayya, wahai anakku, innaka fi hadhihi sa'ah, sesungguhnya saat ini, ya, fi hadhihi sa'ah, pada waktu ini, allati waffaqani Allahu, yang mana tatkala Allah telah memberikan taufik kepadamu, yaitu Allah telah menolong, ya, waffaqani Allahu, ya, tatkala Allah telah memberikan taufik kepadaku, ya, dikala Allah menolongku, li an atawala irsyadaka, ya, untuk menunjukkan, ya, untuk membantu menunjukimu, fiha, ya, di jalan yang benar. Nah, la tazalu tataqallabu fi ni'mati abika,
tidak dapat memungkiri kenikmatan ya yang telah diberikan oleh abika, ya, ayahmu, kedua orang tuamu maksudnya di sini, ya. Allazi yuwalika, yang mana, ya, ayahmu itu, dan juga kita ambil secara umum kedua orang tuamu ini, yuwalika, menolongmu dengan cara apa? Nafkah, mencari mencari nafkah, ya. Nah, yaitu apa? Mengerahkan kemampuan untuk memberimu nafkah. Nah, bima fihi wus'ahi, dengan apa yang ada di dalam usaha dan upaya orang tersebut. Wala yadinnu alaik. Wala yadinnu alaik. Bima fi taqatihi. Nah, ya. Dan dia tidak membiarkan sedikit pun kepadamu, ya, menelantarkan maksudnya. Nah, bima fi taqatihi. Laula abawaka, seandainya orang tuamu itu, mastata'ata, mastata'ata, seandainya orang tuamu, ya, engkau tidak mampu antajlisa hadza al-majlisa, untuk duduk pada majelis ini, ya. Jadi di sini maksudnya wala yadinu alaika bima fi taqati, ya. Nah, dan juga laula abawaka mastata'ata an tajlisa, seandainya orang tuamu, ya, tidak memberikan nafkah tadi, maka apa di sini jawabannya? Mastata'ata, engkau tidak akan sanggup antajlisa, duduk hadzal majlis, di majlis ini. Ya, yaitu apa? Mendapatkan kesempatan belajar baina tulabil ilmi asyarif, berada di tengah-tengah para penuntut ilmu yang mulia. Nah, barakallahu fiik. Ya bunayya, wahai anakku, kullu insanin yuhibbu, ya, setiap orang tentu, ya, ingin dirinya itu bisa mencapai derajat yang tinggi, dicintai. Ayyakuna rafi'a, suka maksudnya. Setiap orang itu suka ayyakuna rafi'al qadri, untuk mencapai derajat yang tertinggi, azimal jahi, ya, kedudukan yang agung, mahbuban, ya, menjadi orang yang dicintai. Inilah harapannya, ya. Mahbuban indallah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keinginan orang-orang semuanya, termasuk kita juga. Kita ingin memiliki, ya, suatu martabat di tengah-tengah kaum muslimin, ya, agar kita tidak dipandang hina dan tidak dipandang rendah. Tapi yang terpenting daripada itu, kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa indan nas, ya, kita ingin dicintai oleh, ya, saudara-saudara kita. Karena kita hidup ini kalau bisa jangan sampai mencari permusuhan, tapi untuk mencari kasih sayang. Karena tatkala meninggal, ya, orang-orang tersebutlah yang kelak akan mengurusi kita, mendoakan kita. Nah, di sini, ya, wa yatamanna an yakuna maqamuhu fawqa kulli maqamin. Nah, ini luar biasa. Ya, mereka itu pada orang tua selalu berharap kedudukannya melebihi segala yang ada. Nah, orang-orang, ya, yatamanna, ya, orang-orang ini tadi, ya, setiap orang itu dia yatamanna, dia selalu berharap, berangan-angan, ya, agar kedudukannya itu melebihi segala yang ada. Fawqa kulli maqamin, melebihi segala kedudukan. Lakinnal walida, nah di sini luar biasa. Akan tetapi orang tua, yuhibbu, dia lebih menyukai, liwaladihi, kepada anaknya, ayyakuna arfa'a minhu manzilatan wa akbar. Nah, luar biasa. Ya, orang tua itu lebih menyukai bila anaknya dapat mencapai kedudukan atau derajat yang lebih tinggi dan penghormatan yang lebih mulia dari apa? Dari kedua orang tuanya.
dari kedua orang tuanya. Misalkan orang tuanya hanya bekerja seperti ini, hanya bekerja sebagai ini. Tentu orang tuanya berharap agar anaknya kelak bisa lebih dari kedua orang tuanya. Nah, ini luar biasa. Ya. Fabimadza yajibu an tu'amila. Nah, lalu di sini kewajiban apakah yang harus engkau perbuat ya terhadap orang yang mendahulukan kepentingan pribadinya ya, man yuqaddimuka, masya Allah, yang mendahulukan mu'ala nafsihi atas dirinya, wa yatamanna laka aktsar, dan dia pun berharap padamu aktsara mimma yatamanna laha, ya, yang selalu mengharapkan kebaikan dirimu lebih dari harapanmu sendiri. Nah, iya, kita berharap ingin menjadi ini, menjadi itu. Tapi orang tua lebih besar harapannya dari harapan kita. Nah, ya bunaya, wahai anakku, ihzar kullal hazar. Takutlah engkau, ya, takutlah engkau kepada sesuatu hal yang ditakutkan, yaitu apa? Antuk diba abak, yaitu membuat kedua orang tuamu marah. Autuk diba ummak, ya, atau membuat ibumu marah. Nah, kenapa demikian? Inna ghadaballahi makrunun, masya Allah. Sesungguhnya kemarahan Allah itu bergandeng, ya, makrunun itu bergandeng. Bi ghadabil walidain, dengan kemarahannya kedua orang tua. Ya. Kan ada dalam hadis tuh, ridallahi fi ridha walidain. Ridhonya Allah itu ada pada ridho kedua orang tua. Dan murkanya Allah itu ada pada murkanya kedua orang tua. Nah, wa man ghadiballahu alaih. Dan siapa saja yang membuat Allah itu murka. Kenapa? Karena membuat kemarahan orang tuanya. Faqad khasira ad-dunya wal akhirah. Maka sungguh dia akan merugi di dunia dan di akhirat. Ini nasihat yang indah. Maka di sini beliau memberikan nasihat dan sebuah solusi yang sangat jitu. Wahai anakku, ya bunaya ati abaka wa ummaka, taatilah ayahmu dan ibumu. Ya. Taatilah ayahmu dan ibumu. Wala tukhalifhuma, dan janganlah engkau sekali-kali membantah keduanya. Tukhalif, menyelisihi keduanya, fisyai, dalam suatu apapun, illa, kecuali, idza amaraka, kecuali jika keduanya ini memerintahkanmu bimaksiati maulak, untuk engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di sini ya hadisnya. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam memaksiati sang pencipta, yaitu apa? Dalam bermaksiat kepada Allah. Nggak ada lagi taat kepada makhluk, siapapun dia, baik itu orang tua. Makanya tatkala anak yang dilahirkan dari ya kedua orang tua yang kafir, kemudian anak tersebut menjadi mu'allaf, ya, masuk ke dalam agama Islam, melaksanakan kewajiban-kewajiban seperti layaknya orang Islam, tapi kedua orang tuanya qadarullah, ya, belum diberikan hidayah pada saat itu. Nah, di sini seorang anak masih tetap memiliki apa? Kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Namun di sisi-sisi ya bukan perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kedua orang tuanya memerintahkan untuk berbuat kufur, masuk ke dalam gereja, ikut berdoa bersama kedua orang tuanya, maka ini si anak boleh untuk menolaknya. Tapi dengan cara yang elegan dan tidak merendahkan dan tidak terkesan membentak-bentak kedua orang tuanya. Barakallahu fiik. Dan di sini ya, wawasaina, ini di surah Luqman ya, ayat 14-15. Ayat 14, wawasainal insana biwalidayhi, dan kami wasiatkan, yaitu apa? Maksud diksi kami wasiatkan di sini adalah kami perintahkan kepada manusia, biwalidayhi, untuk berbuat baik kepada ibu bapaknya, kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan. Nah, ini luar biasa. Yang dimana ibunya ini telah mengandung wahnan. Wahnan ini jadi hal.
dalam keadaan lemah, ala wahnin yang bertambah-tambah, ya wa fisaluhu dan menyapihnya fi amaini dalam 2 tahun, ya, menyapihnya selama 2 tahun. Anishkurli, hendaklah bersyukur kepadaku, ya, bersyukurlah kepadaku, itu bersyukur kepada Allah jalla wa jalla, ya azza wa jalla, bersyukur kepada Allah azza wa jalla, dan juga berterima kasih kepada kedua orang tua, ya, dan kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah tempat kembalimu, ya, ilayya al-masir tempat kembali, ilayya hanya kepadaku. Jadi ini kan dikedepankan, ya, ilayya. Jadi sesuatu yang tepatnya di akhir apabila dikedepankan maka memberikan makna taksis, pengkhususan. Maka terjemahnya sisipkan kata hanya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi, ya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku, kata Allah, ya, ma laisa laka biha ilmun fala tuti'ahuma, dengan sesuatu yang engkau tidak ada pengetahuan tentang itu, fala tu'atihuma, maka janganlah engkau taati keduanya, janganlah engkau taati kedua orang tuamu. Na'am wa sahibahuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah di sini maksudnya, ya, temanilah keduanya, temanilah kedua orang tuamu di dunia itu ma'rufa, dalam keadaan baik, ya, tatkala menolak, tatkala ingin tidak ikut dengan ajakan kedua orang tua dalam memaksiati Allah, ya, responlah dengan respon yang baik, gitu, dengan cara yang sopan dan santun. Wattabi' sabila man anaba ilayya, ya, wattabi', dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, ya, man anaba ilayya, anaba yang kembali kepadaku, tsumma, kemudian, hanya kepadakulah, ya, ilayya marji'ukum, ya, kembalimu itu hanya kepadaku. Jadi di sini dikedepankan lagi, ya, ilayya, luar biasa, ya, ada taksis. Nah, fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, masyaallah, ya, maka aku akan berikan kepadamu satu kabar gembira yang kelak akan membahagiakanmu terhadap apa yang dahulu pernah engkau kerjakan, amal-amal soleh yang kita kerjakan selama di dunia, maka Allah akan balas dengan sesuatu hal yang sangat membuat kita bahagia kelak di akhirat. Di sini di paragraf terakhir menjadi penutup dari pertemuan pagi ini, beliau menegaskan, ya bunaya, inna asyaddan nasi hubban, sesungguhnya orang yang paling menyayangimu, ya, huwa abuka, dialah ayahmu, ya, ayah ibumu. Nah, alladzi tawalla tarbiyataka saghiran, diulang lagi, ya, redaksi ini, yang mana keduanya adalah orang yang telah tawalla, ya, memberikan loyalitas, mendidikmu di saat engkau shaghira, kecil, ya, di usia belia. Wassalaka tariqar rasyad, ya, dan engkau pun menempuh jalan, ya, wasalaka tariqar rasyad fi ta'limika, dan dia menempuh jalan ar-rasyad, yaitu bimbingan dalam apa? Mengajarkanmu, hatta sirta, sampai engkau menjadi, ya, di antara penuntut ilmu agama. Ya, ini luar biasa, ya. Terkadang orang-orang yang mengaku sudah hijrah dan dia telah memiliki potensi di dalam dirinya untuk menelaah kitab-kitab para ulama, namun dia lupa atas jasa orang tuanya. Dia hanya ingat kepada jasa guru-gurunya saja. Nah, itu keduanya harus tetap diingat, ya, apalagi jasa orang tua. Ini luar biasa, jauh lebih besar. Nah, karena berkat kedua orang tua, si anak tersebut bisa berguru dengan guru-guru yang luar biasa. Nah,
Intinya keduanya penghormatan yang harus diberikan. Nah, kepada keduanya tadi, orang tua dan juga guru. Ya, kalau untuk guru, saya ingat perkataan KJ Hashim Ash'ari ya. Itu mantarokah hurmat syekh, kata beliau. Siapa saja yang meninggalkan penghormatan, maksudnya tidak beradab pada gurunya, la yuflihu abadan, kata beliau. Tidak akan pernah beruntung selamanya. Ya, beliau menggunakan lanafiyah, bukan lan, ya, lan yang harfu nafyin, wastikbalin, bukan, tapi menggunakan la. Jadi tidak berkelanjutan. Karena memang apa? Ya, mungkin di suatu saat dia bisa bertaubat. Nah, jadi ketika dia telah bertaubat, maka dia akan memperoleh keberuntungan tersebut. Fahris ala qabuli nasaihi. Nah, ini dua baris yang luar biasa. Ya, fahris. Maka bersungguh-sungguhlah, ya, bersungguh-sungguhlah untuk menerima nasihatnya, nasihat kedua orang tuamu, ya, fahuwa adra minka. Kenapa? Karena mereka, yaitu orang yang telah melahirkan kita, adra lebih tahu minka, ya, darimu, bima yusibuka, terhadap apa, terhadap hal-hal yang telah menimpamu, wa ma yanfa'uka, ya, terhadap hal-hal yang akan menimpamu, wa ma yanfa'uka, dan hal-hal yang memberikan kepadamu manfaat, wa ma yadurruka, dan hal-hal yang akan membahayakanmu. Allahu yatawalla hidayataka wa irsyadaka wa salah. Haka Allah lah yang menguasai dan memberikan petunjuk serta pertolongan serta kemaslahatan kepada dirimu. Ini menjadi wasiat yang sangat luar biasa, ya, dan nasihat yang sangat berharga. Semoga kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak yang saleh dan salihah. Ataupun kita tatkala telah memiliki anak, yaitu menjadi orang tua, semoga anak-anak kita ataupun yang telah mengajar di sekolah, mengajarkan anak-anak ilmu mengaji, ya, ilmu-ilmu agama Islam lainnya, semoga anak-anak didik kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maupun anak yang beradab dan berakhlak mulia kepada guru-gurunya, yaitu menjadi anak yang saleh dan salihah. Nah, barakallahu fikum, kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilah warzuqna ijtinabah. Wa na'udzu bika Allahumma min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.